Nah, oke teman-teman, di sini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini mungkin saya akan membahas mengenai updatean terbaru dari Timnasnya. Ada beberapa hal yang memang saat ini saya ingin bahas. Salah satunya adalah bagaimana Shin Tae-yong mengincar pemain keturunan yang memang ini menjadi incaran serius ya bagi Shin Tae-yong untuk mencari striker. Kemudian juga saya akan membahas mengenai ternyata jadwal Shin Tae-yong antara kualifikasi Piala Asia U23 dan juga FIFA Matchday itu tabrakan. Nah, saya akan membahas tuntas mengenai hal itu dan juga ada beberapa kabar lainnya. Oke, yang pertama di sini seperti yang saya jelaskan tadi, di sini saya melihat bahwa Shin Tae-yong ya dengan adanya pemain saat ini ternyata dirinya ingin untuk menambah amunisi di pemain keturunan. Ya, saya konten kemarin membahas mengenai ini teman-teman ya, beberapa kendala bagi PSSI untuk bisa mendapatkan pemain-pemain keturunan dalam waktu dekat. Oleh sebab itu dalam tanda kutip ya, naturalisasi ini bisa dikatakan ditunda terlebih dahulu hingga nantinya ya memang kebutuhan Shin Tae-yong ini sangat-sangat mendesak. Dan menurut saya ini teman-teman, Shin Tae-yong ini mulai di sini saya melihat mulai mencari pemain sesuai dengan kriteria dirinya. Bahkan terakhir dirinya berkunjung di Stadion Patriot saat itu Persija versus Bayangkara, dan dia pun mengatakan bahwa ketika melihat Marco Simic ya, dia ingin sekali mendatangkan striker keturunan yang tipikalnya itu mirip dengan Marco Simic. Artinya dia mampu untuk bisa menjawab keraguan Shin Tae-yong jika memang kriterianya seperti Marco Simic. Namun yang jelas Marco Simic ya menurut saya hanya sebagai acuan saja. Namun sebagai stamina kemudian kualitas tentu Marco Simic ya mungkin bukan dalam tanda kutip prioritas Shin Tae-yong, karena Shin Tae-yong juga ingin mendapatkan striker yang relatif muda. Nah, menurut saya di sini ada beberapa striker yang memang bisa diincar oleh Shin Tae-yong. Ada beberapa nama seperti Milan Malhof ya, kemudian ada beberapa yang kemarin hampir saja bergabung bersama timnas juga, yakni Delano Ladan. Itu juga menjadi bagian nantinya jika memang itu yang menjadi keinginan Shin Tae-yong. Karena Shin Tae-yong ini memang saat ini ya sedang fokus ke striker. Ya, alasannya menurut saya sangat logis karena saya melihat seperti ini. Ada sosok Dendi Sulistiawan di Timnas Indonesia, kemudian Dimas Derajat. Dendi Sulistiawan saat ini mainnya naik turun ya. Kadang dirinya pun ya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Shin Tae-yong. Kemudian Dimas Derajat saat ini juga cedera. Artinya untuk di timnas senior kita masih terpaku pada satu sosok, yakni Rafael Struijk. Walaupun sebenarnya Rafael Struijk ini seringkali ditetapkan ya atau ditaruh di sayap kanan. Namun sepertinya saya melihat bahwa ini memang ada sedikit kekosongan karena ya mungkin ada yang bertanya, kan Ramadan Sananto bisa untuk dijadikan striker timnas senior. Nah, namun kita bisa melihat dari pertandingan Ramadan Sananta bersama timnas senior ya di event-event seperti FIFA Matchday bulan Maret lalu, kemudian Piala AFF ya yang pernah dimainkan oleh Ramadan Sananta. Ketika masuk skema Shin Tae-yong, dia tidak seperti di klub. Nah, inilah yang menjadi kekurangan dari Ramadan Sananta karena dia ketika di timnas tidak selalu permainannya itu maksimal. Maka dari itu dia sering dimainkan di menit 80, kemudian 75 dan lain sebagainya. Nah, itu untuk sosok Ramadan Sananta. Nah, mengapa saya bilang di sini Shin Tae-yong ini sangat perlu untuk mendapatkan pemain-pemain yang di posisi di lini depan? Ya, alasannya tentu ya kita harus melihat memang ini menjadi kebutuhan. Kemudian ya mungkin ada beberapa nama, kan masih banyak pemain-pemain keturunan lain yang memang ingin membantu timnas Indonesia. Namun ya kita harus lihat juga kualitasnya. Seperti sosok Jay Idas, dia memiliki kualitas tetapi dia bukan posisi sebagai striker, yakni back. Nah, kemudian ada sosok Ilyas Alhaf. Sebenarnya dia juga memiliki kualitas dan dia juga bisa dibilang pemain yang sangat bagus. Namun di sisi lain teman-teman, kita juga harus memprioritaskan umur. Karena Ilyas Alhaf saat ini juga sudah berusia 26.
mau masuk ke 27. Kemudian ya ada Kevin Dix yang juga mau membela timnas, tapi dia di posisi back. Sedangkan posisi back kita itu menumpuk. Ya walaupun sebenarnya kalaupun ya PSSI mau menaturalisasi pemain tersebut, ya menurut saya juga perlu sebagai antisipasi jika Elkan Bagot, Jordi Amat, kemudian pemain-pemain lainnya cedera, kedalaman skuad timnas kita juga akan semakin luar biasa. Nah, itu bisa menjadi alternatif nantinya. Namun di sini adalah bagaimana Sintayong ini menginginkan di sosok striker. Ada dua nama yang memang masuk menurut saya, ya, ini William Malhoff itu dan juga Delano van der Heyden. Nah, mungkin ada striker-striker lainnya yang mungkin kalian ketahui, ya mungkin silahkan kalian tulis di kolom komentar nantinya. Yang memang inilah ya teman-teman yang membuat kita semakin seru untuk membahas pemain keturunan, karena ketika kita sedikit pesimis ternyata pelatih kita pun sedang ingin mencari striker untuk timnas Indonesia. Nah, oke, itu untuk kabar pertama. Kemudian yang kedua, di sini saya melihat teman-teman ya, ternyata jadwal antara FIFA Matchday dan juga kualifikasi Piala Asia itu berbenturan. Nah, saya melihatnya juga, saya awalnya kaget ketika saya membaca mengenai jadwal kualifikasi Piala Asia, loh kok muncul di sini FIFA Matchday. Nah, ternyata untuk di tanggal 8 September 2023 Indonesia itu akan melawan Turkmenistan. Nah, itu tanggal 8 ya teman-teman ya. Nah, itu di Surabaya. Kemudian di tanggal 9 Indonesia akan melawan China Taipei U23 di kualifikasi Piala Asia. Dan kita ketahui bahwa saat ini Sintayong itu ditunjuk langsung oleh PSSI untuk menangani U23 dan juga timnas senior. Nah, ini yang membuat saya tadi bilang kenapa kok ini tabrakan. Nah, mungkin ya saya melihat ini sudah difikirkan oleh PSSI dan ini sudah akan dicarikan alternatif oleh Sintayong. Nah, mungkin bisa saja untuk di U23 ya teman-teman, karena ya kita lihat ya untuk saat ini timnas Indonesia ini akan menghadapi Turkmenistan dan juga ini teman-teman ya, salah satu kontestan lainnya yakni China Taipei, karena cuma ada 3 grup yang akan dimainkan di Solo, 3 tim mohon maaf. Nah, artinya memang Indonesia ini bisa dibilang lebih untung karena bermain di tuan rumah. Namun yang jelas ya keuntungan itu tidak bisa disepelekan. Nah, maka dari itu ya mungkin saya melihatnya seperti ini. FIFA Matchday ini juga penting, apalagi di timnas senior yang akan mendongkrak peringkat FIFA. Kemudian kualifikasi Piala Asia ini juga penting. Jika tidak lolos tentu kita tidak akan ikut Piala Asia. Nah, artinya memang pembagian itu nanti mungkin ya Coach Nova sebagai asisten Sintayong ini bisa untuk di Piala Asia terlebih dahulu atau di kualifikasi Piala Asia. Baru untuk yang senior di tanggal 8 itu dipimpin langsung oleh Sintayong. Ya, mungkin itu menjadi solutif ya. Namun jika memang Sintayong mau dalam tanda kutip dalam 2 hari itu memegang 2 tim, ya menurut saya juga tidak masalah. Yang jelas pembagian saat latihan ya, pembagian staff latih saat latihan itu menurut saya sangat perlu. Nah, itulah teman-teman yang mungkin gimana ini penjadwalan kok tabrakan dalam hal ini dan lain sebagainya. Ya, itulah mungkin teman-teman jawabannya, kurang lebih seperti itu. Yang jelas saat ini saya melihatnya bahwa perkembangan timnas Indonesia itu ke arah yang lebih baik karena manajemen dari PSSI juga sudah lebih baik. Ya, mungkin dengan tanggal itu ya, mungkin tanggal 8 Turkmenistan itu tidak bisa di tanggal lain, dan juga memang jadwal Sintayong ini sudah pasti untuk dikualifikasi Piala Asia. Oleh sebab itu ya mungkin dengan adanya hal tabrakan seperti ini ya menurut saya ini sudah difikirkan matang-matang bagaimana pembagian waktu nanti oleh staf pelatih Sintayong dan juga pelatih kepala. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan Sintayong sedang atau memang lagi mengincar sosok striker dan juga kabar dari timnas U23 dan juga timnas senior ini? Apakah kalian yakin nantinya di FIFA Matchday dan juga kualifikasi Piala Asia dan juga harapan Sintayong untuk mendapatkan striker keturunan bisa maksimal dan berhasil? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.